Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada deh. Mari silahkan masuk. Ya, Mas. Iya mas. Assalamualaikum. Ya, dari mana nih? Dari istirahat kan? Ya. Silakan duduk ya. Duduk ya dari sana sama sini. Iya mas. Siap. Iya mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tadi perjalanan dari rumah di jalan ada Macet sedikit. Oh iya, itu jam-jam macetnya Jogja jam berapa aja sih? Ya jam 6.30 lah sampai jam Setengah 4 subuh itu. pagi. Malam boleh gitu. Oh iya, Masih bisa beda. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dan saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita melaksanakan layanan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Tidak. Enggak. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu ya. Saya boleh minta tolong untuk satu perwakilan dari konseling, ada yang bersedia untuk membuka pertemuan kita pada kali ini. Noval, mari silakan Mas Noval. Sebelum kita mulai kegiatan konseling pada siang hari ini, Ya. lebih baik kita mulainya dengan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi konseling kelompok ini adalah layanan konseling untuk membantu permasalahan peserta didik. Nah, ini tujuan kita itu tujuan untuk membantu peserta didik atau klien untuk mengentaskan permasalahannya, gitu ya. Nah, untuk proses konseling kelompok ini itu terdapat asas yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi di dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok ini kalian bisa berpendapat atau memberikan memberikan permasalahan apapun yang sedang kalian alami atau kalian rasakan yang sekiranya itu mengganggu kalian. Ya. Oke. Untuk pelaksanaannya nanti saya harap teman-teman untuk tidak menggunakan handphone terlebih dahulu. Jadi fokus untuk pelaksanaan layanan, oke? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Yang selanjutnya itu ini ada yang namanya janji kerahasiaan. Jadi kan nanti kita mengulik permasalahan nih. Nah, kamu jadi tahu permasalahannya si A, si B dan si C, dan permasalahan itu berhenti pada diri kamu sendiri dan berhenti ya hanya di ruangan ini gitu. Nah, ketika sudah keluar dari ruangan ini, dimohon untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, dikarenakan ini bersifat rahasia. Bisa dipahami ya? Oke. Sebelumnya bisa disepakati dulu. Sampai sini sepakat? Oke. Saya bagi dulu ya. Ini satu. Ada yang bawa pulpen? Nggak ada. Sudah kebagian semua ya? Nama aja, tulis nama aja. Di sini. Ya. Kenapa saya sudah mengatakan nama
yang udah bisa dikumpulkan. Bintang Dika. Ini Dika. Terima kasih. Apakah pertanyaannya ya? Apakah kalian sudah merasa nyaman? Sudah. Apakah tempat duduk kalian ini sudah pas gitu? Sudah. Ini ada sedikit rezeki yang memang diterima ya. Ini Alhamdulillah. ini udah dipanggil. Tapi santai, capek. Mantap. Ini ada sedikit. Terima ya. Kita bisa sebetulnya. Nanti kalau besok layanan lagi boleh. Makasih Mas. Ya sama-sama. Ini dulu ya. Maksudnya apa ini? Apa? Mau ini mau. Oke. Oke. Yang haus boleh minum terlebih dahulu. Ya, biar enak gitu kan. Bismillah dulu. Kemarin aku nggak kuat di Ciwonsam. Oh. Sekarang ini Bisa. Sudah minum? Ya, apakah merasa tenang? Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke tahap inti ya. Saya ingin tahu permasalahan apa yang sedang kalian hadapi pada hidup kalian, yang sekiranya itu mengganggu hidup kalian. Mari, saya mau tahu dari ujung masnya. Yang pertama, masalah yang saya hadapi itu Bisa perkenalan kita? Bukan, nama saya Noval tadi. Saya dari kelas 6 yang menyampaikan masalah Ya, silakan. Yang pertama, masalah kedua saya itu ketika waktu bangun pagi hari setelah sholat subuh, masalah sholat subuh selalu sedikit menunda-nunda waktu untuk pergi mandi, kamar mandi. Lalu jadinya saya berangkat sekolahnya telat. Oh iya. Terus ada lagi? Sudah. Tapi berangkat sekolah sering telat? Belum. Belum. Oke. Permasalahannya bebas ya, apapun, nggak harus prokrastinasi. Kalau Mas Dika? Kalau saya biasanya mungkin ya kalau misalnya kayak tugas gitu deadline nggak pernah saya kerjain karena padahal ya di rumah juga ngapain, kadang lupa, kadang ingat tapi males, terus saking banyak jadi males kerjain. Oh iya. Nah disuruh numpuk itu juga sih, itu ketunda-tunda. Ada pekerjaan. Terus yang perkenalan dulu siapa? Saya Faizuddin dari F6. Ya permasalahan apa ya? Lebih keseringan main, jadi jarang membantu di rumah. Orang juga suka main. Ibu terus. Keseringan main sampai lupa waktu. Ya. Oh iya, oke. Terus selanjutnya? Saya kalau misalnya ada tugas itu saya ingat soal-soal ingat saya sampai rumah mau ngerjain mager terus malamnya itu main mikirnya kerjanya nanti habis selesai main. Oh, Saya lupa.
Atau sering lupa? Itu Apa namanya? raja Dani ya? Dami. Doni. Dani. Doni. Oke, yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya membantu mengalirah dari kelas permasalahan hidup saya tentang wakil. Jadi saya walaupun udah tidur jam 9, jam 10, 11 malam, paginya tetap aja mampir ke sekolah. Terus jam bangun tapi pengen tidur lagi. Jadi ya nambah lah 5 menit tidur lagi lah gitu sampai akhirnya telat sekolah. Tidak pergi mager, tidak main mager. Ada lah yang enak di kasus. Nanti besok kita ngadain pertemuan aja ya. Karena aku punya solusi menarik nih buat orang yang mager. Oke, yang lanjut selanjutnya. Ya, nama saya Muhammad Farhatullah, saya dari kelas F5 dan masalah saya juga sama. Tapi ya juga setelah saya pulang itu biasanya saya istirahat karena nggak terkuras energinya juga, jadi nggak ada motivasi untuk mengerjakan tugas, tapi saya tidak mencoba dan terus mencoba. Permasalahan lain ada? Nggak ada. Nggak ada. Permasalahan lain. Cuma itu aja energinya. Percintaan buat saya nah, gila dong. Nanti. Udah pernah Enggak. Pasti nggak mau coba. Harap percintaan. Berbahaya deh. Satu deh. Kamu jadi pemimpin orang. Pemimpin dan kerjaan. Apa? Kamu jadi pemimpin. Jadi mohon perhatiannya. Di sini saya ingin kalian memperhatikan pendapat dari teman kalian atau pendapat kalian sendiri. Oke. Setelah saya mengetahui permasalahan-permasalahan yang dialami oleh teman-teman sekalian, nah di sini saya ingin memberikan kesempatan untuk kalian untuk permasalahannya siapa yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini. Siapa yang bersedia? Saya yakin mas. Yang ini. Saya yakin. Oke. Apakah Mas Dika bersedia permasalahannya untuk dibahas? Bersedia. Oke, saya tanyakan kepada yang lainnya. Yang lain, apakah kalian bersedia untuk kita berdiskusi tentang permasalahan yang dialami oleh Mas Dika? Setuju. Setuju. Oke, setuju ya. Mas Dika, permasalahannya adalah prokrastinasi. Nah, untuk prokrastinasi ini itu terdapat banyak faktor ya. Nah, seperti pekerjaan atau telat mensubmit tugas atau itu, dan efeknya pun akan berpengaruh kepada ketika kalian nanti UKK, ya kan? Nah, hangout nongkrong gitu kan ada tugas tapi kalian malah hangout itu kan nanti aja dulu lah gitu kan. Nah itu salah satu. Nah di sini saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Nah saya tanya kepada Mas Dika terlebih dahulu, kira-kira apa yang diinginkan oleh Mas Dika agar permasalahannya Mas Dika itu bisa teratasi. Apa ya? Mungkin selanjutnya hidup sehat mungkin itu bisa membantu kita juga malas-malasan dan juga menunda tugas. Hidup sehat, Badan bisa fit, pikiran fresh. yang lain ada inginkan dari teman. Ya, itu aja. Saya mau mendengar pendapat dari Mas Noval. Terkait perilaku prokrastinasi
prokrastinasi itu seperti apa? Solusinya? Isinya dipaksa untuk melakukan apa? Dipaksa untuk gerak. Oh, dipaksa bergerak. Iya. Oke. Dipaksa untuk gerak. Oke, terus kira-kira apa yang diinginkan permasalahannya? Jadi Perilaku prokrastinasi. mungkin ya itu lebih meyakinkan tekad. Meyakinkan tekad. Kemudian solusinya mas. Iya. Mungkin ketika bisa ngajak teman itu mencari teman, wah duluan. Oke. Ini salah satu support system namanya. Ya. Support system. Boleh. Dari temennya itu yang pintar gitu loh. Mencari teman atau mencari barang. Ini berpikir kritis ini. Ayo, geser, bintang. Mager untuk setan. Oh. Ya ini sih kurang-kurangin main-main yang nggak jelas. Kurangin mainnya gak jelas. Ya biasa. Cuma kalau kan PR kan Sabtu Minggu tuh biasanya. Nah terus Seninnya dikumpul. Nah Sabtu Minggu itu kurangin itu agak jelas. Yang mungkin tidurnya sampai sore atau siang. Biar bisa ngerjain PR. Terakhir. Ya kalau menurutku sih ya bisa dimengerti ya itu malas itu. Tapi ya kalau menurut saya sih cara memotivasi saya disambi dengan makan gitu. Jadi dan istirahat yang secukupnya. Dan istirahat yang cukup ya. Makan beras dengan itu. Contohnya makannya. Ya selain apa itu yang suka. Kalau makan beras 1 ton itu Itu apa? Udah nanti kalau nanya. Nah, apa yang sudah saya tanya pada Mas Dika ya, apa yang sudah Mas Dika lakukan untuk menangani masalah prokrastinasi yang sudah dilakukan? Kalau tadi kan solusinya, apa yang sudah Mas Dika lakukan? Yang sudah mungkin kalau saya ini orang beda-beda ya. Kalau Ya. saya kadang itu gara-gara mood naik turun sih. Jadi kalau mood mengerjakan, kalau nggak mood mengerjakan. Nah, mood naik turun. Apa yang membuat mood Mas Dika ini naik? Jam tidur. Jam tidur ya. Jam tidur. jam makan, Terus Jam info. jam terbang. Deadline. jam tidur cukup ya. Kalau yang lain ada nggak ketika kalian merasa malas yang membuat mood kalian itu naik itu apa? Saya dari Mas Novel dulu. Ketika melihat atau memikirkan perjuangan yang telah dilakukan oleh orang tua dalam membiayai hidup sehari-hari, jadi meningkatkan keinginan untuk lebih giat dalam melakukan kegiatan tersebut. Berarti melihat fenomena perjuangan orang tua. Fenomena perjuangan orang tua. Kita kan 200 ngapain aja? Oke, lanjut Mas. Yang sudah saya lakukan. Kalau untuk meningkatkan ini ya, Ya, mungkin ada usaha yang udah dilakukan dong. ya pertama beli suatu barang yang jadi semangat untuk
belajar. Membeli suatu barang. Iya kayak apa ya, kayak jajanan bisa, terus kayak apa ya yang bikin lu jajan gitu loh Pak. Kayak kayak rokok bisa jajan. Berarti ngerjain tugas sambil Itu rokok. boleh. Enggak, ciki-ciki lah, ciki-ciki. Cemilan. Sambil nyemil gitu. Tapi kalau rokok sambil mengerjakan tugas membuat nggak yang bagus juga rokok nggak salah. Sama, setuju. Kalau kita rokok sambil ngerjain bikin rajin, jadi bikin lambat terus suka ngerjain sambil rokok itu. Coba kalau di kelas kok Mas. Iya. Nah, Pilih Sama. pemerintahannya Itu. susah. Dan usaha yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi perilaku prokrastinasi itu apa? Beli rokok juga salah satunya. Beli rokok. Sebenarnya kayak buat itulah buat refreshing dikit sama biar rutin apa mau kita Mau di Nggak minum lah, nggak minum. Enggak kan. ya Kalau Intan, ya kayak apa ini apa topiknya tadi lupa kalau kita menunda pekerjaan, enggak maksudnya ini tadi aku disuruh pertanyaannya apa yang sudah Bintang lakukan untuk mengatasi permasalahan prokrastinasi? ya ada lakuin lihat orang tua Mas. Perjuangan orang tua, serius. Kasihan toh kerja terus ya udah gitu lah Mas kerja kasihan toh dari uang nyari rupiah kerja rupiahnya Dari receh. iya kasihan toh belum. Terakhir Mas Farhan, Ya kalau saya tanya sama saya tadi biaya makan istirahat cukup, tapi ya juga mungkin mabar lah. itu udah dilakukan, udah mabar. Ya mabar cuma sebentar, Insyaallah, insyaallah. mungkin sejam 2 jam. Insyaallah, itu bisa dibatasin ya. Keren banget, Masya Allah. Nah, kira-kira nih setelah kalian sudah memberikan apa yang harus dilakukan, apa yang telah dilakukan. Nah, saya minta untuk dari masing-masing ini memberikan solusi kepada Mas Dika. Mas Dika harusnya gini loh gitu. Coba mulai dari Mas Farel dulu. Solusi buat Mas Dika loh. Ya menurutku sih ya kerjain dulu lah yang mudah-mudah dulu, baru yang Oh, susah-susah. Dan tentunya melakukan sesuatu yang kau sukai, sekalian ngerjain tugas. Ambil merokok, kan saya suka. Ya terserah. Terima kasih sarannya. Ya. kalau saya bagi waktunya aja sih Buat cewek sama buat main. karena yang mana kesibukan ini harus dipentingin dulu Cewek. kalau cewek kan kelahiran Itu kesibukan apa? Maksudnya gimana? Cara ilmiah dong. bagi waktu aja dia biar bisa garap PR-nya atau biar gak makin garap PR-nya itu loh dibatasin jam main segini kayak gitu dan harus ada support orang tua. Support orang tua. Support pacar juga ngaruh. Nah, masalahnya dia nggak punya pacar. Orang tua berarti ya toh Dia belum punya pacar. iya Lagi. orang tua harus ada tidak ada tegas ya dari orang tua. Support system. Ya, terima kasih Mas Binan ya. Ya. Apakah bisa diterima saran dari Mas Bintang? Kalau dari Mas Binan kurang bisa. Kenapa? Kamera. Jangan begini terus lah, tolong lah. Ayo usah diundang. Orang bilang Aku tuh caranya begitu kalau aku bilang diterima itu. tak busuk loh. Sebentar dah. Kamu udah tak gratisin bolos pelajaran loh. Nah, yes. Oh, enggak serius tak ngacong kamu nanti. Tak. Coba saya ini dari musik tau. Serius. Solusi
dia apa soalnya pakai kerjaan PR toh. Ya, Nah dari situ dia bisa mikir, oke. aku ada PR nih, ada PR saya dia tuh jam mainnya dibuang dulu gitu loh buat kerjaan PR. Iya. Terus nanti kalau dia mau pergi harusnya ada larangan dari orang tua sama kerjaan PR-nya dulu apa gimana gitu loh. Oke. Dong, tahu paham. Nah kita harus ada support dari orang tua juga. Ada support yang lain, saran-saran support yang lain. Dari teman juga bisa. Teman datengin rumahnya kok biar di luar itu biar datang. Farel mungkin bisa dibuat saya sama-sama dari selatan. Yang pintar-pintar lah. Ya, saya tanya Mas Dika, apakah Mas Dika menerima saran dari Mas Bintang? Bisa diterima. Terima kasih. Lanjut Mas. Setiap hari Dika kan 2 HP kan. Oh ya, Mungkin bisa dicatat aja di HP-nya setiap ada tugas. catatan. Mungkin makan gratis juga. Iya bisa. Ini ayam sudah. Sensis schedule. Oh, yang kebanyakan anak-anak itu wallpapernya jadwal pelajaran apa? Saya foto saya sendiri. Foto saya sendiri. Kita Foto kota lain. Oh ya, ya. Terus, berarti untuk catatannya, oke? Catatan. Iya. Itu menurut saya itu penting loh, catatan harian atau catatan not. Iya, tapi kadang kalau nggak itu kayak misalnya saya nyatetin di notes nih. Iya. Nggak keinget saya nyatetin notes. Mas. Dua ini. Malah lebih ke pencet yang IG. TikTok sih biasanya. TikTok. Saya tapi TikTok saya bisa saran ya mas. Harian. TikTok saya bisa saran. Oh, saran. So, TikTok ke depannya kalau pas aplikasi buka TikTok itu kan hitam dulu mas. Nah itu mungkin bisa jadwal rundown gitu mas. Rundown saya sendiri gitu bisa di setting. Itu bisa di komen di Play Store. Kan ada kan rating. Kamu kasih aja bintang 1, terus minta diperbaiki. Nah itu. Lanjut Mas. Apa? Zainuddin. Kalau dari saya sendiri untuk Mas Dika untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah, kepada Tuhan supaya Wah, religius banget asli. supaya Allah juga menguatkan dekatnya Mas Dika. Amin Allah. Biar biasa kelakar aja. Allah Akbar. Allah Akbar. Yang terakhir nih dari Ustadz Nafal. Tafadhol Ustadz. Novel lagi. Nah, solusi buat permasalahannya biar Mas Ika loh. Ya kayak tadi. Ya kayak tadi mungkin apa dipaksa untuk mengerjakan kan. Kita waktu udah hari waktu susah ada tugas mau dikumpulkan malah kerepotan di sekolah sama mungkin bisa dapat support dari orang tua gitu ya gitu. Oh, gitu. Oke. Oke, setelah masing-masing dari kalian itu memberikan saran untuk Mas Dika, selanjutnya nih saya ada yang namanya planning card. Nah, planning card ini nanti diisi oleh Mas Dika. Nanti kira-kira Mas Dika mau memplanning apa aja nih? Kan tadi banyak saran nih dari teman-teman. Agama, catatan, terus dari Mas Farel apa? Paksaan ya. Terus motivasi. Nah, itu kan yang ingin dilakukan. Nah, itu. Ini nanti bisa diisi sekarang. Nah, terus dikumpulkan saya. Oke. Selagi nunggu Mas Dika ngisi, saya mau ngobrol-ngobrol dengan yang lain. Mas Bintang. Ya, boleh. Silakan Mas. Ya, ngobrol-ngobrol deh. Gimana Mas Bintang? Gak apa-apa, Mas. Dari ya. Kok kalian berdua 11 toh? Main aja. Jadi jangan ketawa dikit, aku masih ketawa, Mas. Padahal saya beda kelas ya kayak gitu. Tuh kan?
biar diatur dulu. Tang, jangan kayak gitu lah Tang. Katanya kamu tadi bilang kasihan orang tua. Udah ya? Kasihan orang tua katanya nyari uang. Nyari rupiah. Nyari receh belum. Aduh, gimana sih? Saya mau tanya, selama kamu dari lahir, kira-kira apa yang sudah kamu perbuat? Minimal apa gitu buat banggain orang tua? Ada nggak? Pernah jadi pernah ikut lomba apa, terus jadi kejuaraan apa? Lomba ya, Gak pernah mas. Pernah bikin dosa. Dosa apa yang kamu harus bisa mempertanggungjawabkan jawabanmu. Membuat dosa malah. Kira bisa apa? Bangunin orang tidur. Tapi bangun mas. Bangunin orang tidur. Jadi Mas Dika udah memenuhi planning card ini. Nah, saya mau tanya pada Mas Dika, apakah Mas Dika bersedia untuk mentaati atau melaksanakan apa yang sudah Mas Dika tulis? Insya Allah ya setelah ini. Bersedia ya? Bersedia. Oke. Nah, di sini saya akan sedikit melakukan penguatan kepada kalian. Jadi di sini kan tidak semua permasalahan kalian sudah teratasi, baru permasalahan Mas Dika ya. Jadi saya sedikit memberikan penguatan. Saya sedikit memberikan penguatan. Jadi terkait dari solusi atau arahan dari teman-teman Mas Dika ini sangat banyak banget ya, kayak cemilan, terus support system, terus apa dari segi religius juga ada. Nah selanjutnya itu semoga aja nanti bisa terrealisasi dengan baik. Oke? Fokus. Jadi gimana Mas Dika? Setelah mengikuti proses konseling kelompok kali ini, apa yang Mas Dika rasakan? Agak lebih terbantu aja sih masalahnya. Lebih terbantu. Terima kasih atas informasinya. Apakah Mas Dika merasa lega? Iya. Terima kasih. Saya akan menunjuk satu-satu ya terkait merefleksikan tentang apa yang sudah kita laksanakan pada kali ini. Kira-kira apa dari Mas Farel? Merefleksikan kayak ya kegiatan kita kali ini gitu. Ya biasanya bisa membantu teman kita agar menjadi lebih baik lagi. Terus Ya bisa menjadi pelajaran juga buat kita semua, dan kita juga bisa maksimal mempraktikkan itu. oke, Mas Bintang. Dari acara ini bisa memecahkan masalah dan terus bisa kasih solusi jika bisa masih jalan tengah ya Oke, lanjut. baik. Ya, merefleksikan kegiatan kita kali ini. Depannya biar bisa berjalan lebih baik lagi, lebih sering ngerjain tugas. Lanjut. Dari saya kedepannya semoga Mas Dika, saya mau Mas Dika, Ya. semoga Mas Dika Enggak, kegiatan kita. Refleksi kegiatan kita. diadakan episodenya aja biar jalan kita. Oke, sering mengadakan. Ada konsepsinya enggak? Boleh. PT, ya PT sebungkus ya kali yang undang loh.
Maksudnya sebungkus nasi Ya. goreng. di kawan. Mas Dika boleh, kan ini bukan masalah Mas Dika, tapi merefleksikan kegiatan kita, jadi Mas Dika bisa Ya, mungkin sama sih lebih sering diadakan gitu. Bisa lebih. Ya, masalahnya nggak satu doang yang diceritakan. Banyak masalah lain gitu. Oke, jadi merasa terbantu ya dengan adanya layanan kali ini. Terakhir dari Mas. Iya, dengan adanya kegiatan ini dapat menambah ilmu, mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan, dan sering dilakukan sebenarnya. Oke, sering dilakukan. Ya, sering manggil nama jadi sekarang dikasih. Kalau itu sih jangan ada sakit. Kayaknya kalau yang sering diadakan ini mungkin kayak ini kita bertiga belum bisa Oh, jadi merasa terbantu ya sama. Jadi saya mau tanya nih kepada kalian, apakah kalian ini merasa terbantu ketika guru BK ini mengadakan layanan seperti ini? Guru BK kita apain gitu. Ya, saya banyak terbantu, ya? Sangat membantu. Apakah permasalahan kalian ini merasa teratasi? Saya kasih Sudah. Ini ada lembar evaluasi, jadi ini bisa kalian isi di sini. Setelah itu nanti di kelas bisa, setelah itu bisa dikumpulkan ke saya lagi ya, oke? Ya, oke. Semuanya. Kita orang Farel enggak kayaknya. Ternyata. Ada juga ada. Ya. Ini untuk mempersingkat waktu. Ini nanti diisi terus sesuai dengan apa yang sudah kalian, nanti bisa dikumpulkan lagi ya. Besok nggak apa-apa sih, disimpan loh. Sebanyak ya. Bisa. Oh, boleh. Enggak. Langsung dikumpulkan apa? Kita bisa aja kan. Sekarang dia nggak ada. Dibaca dengan teliti loh, soalnya dibaca dulu sambil ngobrol kan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan baik. Ya dipindah ke BK kan, soalnya kenapa saya pindah itu kan dikarenakan yang itu sudah menjadi peraturan sekolah gitu kan. Tadi katanya 3 kali. Yang ketiga loh. Enggak, 3 kali nemuin orang. Nah yang itu beda-beda semua. Nah kemungkinan yang ketiga ini anak adik tingkat. Berarti pas kalian masih kelas 10. Nah yang satu ini masih kelas 11. Kan kakak kalian kan yang aku PPL di sini pertama kali kan masih anak kelas 12 toh. Oh. Oke, terima kasih. Yuk. Jangan perhatiin dulu. Terima kasih setelah saya lihat hasil dari evaluasi, terus ada lembar planning card juga. Nah, saya berterima kasih telah bersedia untuk datang. Semoga nanti dari hasil layanan kali ini mempunyai solusi-solusi sendiri ya. Oke. Terus saya harap nanti bisa membangkitkan motivasi kalian terkait dengan pembelajaran agar tidak menunda-nunda lagi. Nah, setelah itu saya akan merencanakan pertemuan selanjutnya. Nah, kemungkinan kan ini baru terselesaikan satu permasalahan. Kita akan merencanakan perencanaan pertemuan selanjutnya, yaitu bisa jadi membahas tentang permasalahan yang dialami oleh teman-teman. Kita sepakati aja mau tentang apa? Tentang malas belajar atau mager. Nah, terus dulu nggak apa-apa. Terus apa? Malah catatan dari HP, nah gitu ya. Catatan dari HP, dari rokok dan lain-lain boleh. Nah itu nanti kita rencanakan pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Ya. Oke.
Oke. Ini ada lembar monitoring Mas Dika. Ini bisa diisi nanti ya. Ketika kamu sudah apa yang sudah kamu rencanakan, nah terus dimonitoring ini untuk acuannya. Oke. Terima kasih. Apakah kalian merasa senang dalam pelaksanaan konseling kelompok ini? Apakah permasalahan kalian itu merasa teratasi? Alhamdulillah. Ada masukan untuk kegiatan selanjutnya? Baik, semuanya. Alangkah baiknya kita segera akhiri saja pertemuan pada sore kali ini. Saya kembalikan ke Mas Farel untuk memimpin doa dikarenakan Mas Noval sedang ke kamar mandi. Silakan. Sebelum kita mengakhiri konseling hari ini, mari kita mulai berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih atas kedatangannya. Silakan nanti setelah dari sini bisa langsung kembali ke kelas masing-masing. Hati-hati di jalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Duluan ya Mas ya.